Salam, selamat pagi kami ucapkan kepada seluruh jemaat GP Donai yang ada di wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. Dan kita juga mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu Gembala yang masih bersama dengan kita sampai hari ini. Puji nama Tuhan, sekalipun kita melakukan ibadah ini di rumah kita masing-masing, tetapi percayalah Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan tertulis, sebab jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Wow, luar biasa. Tuhan hadir bersama dengan kita Bapak Ibu, di tengah-tengah keluarga kita. Makanya kita harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan keluarga kita, supaya tidak ada perbedaan ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di rumah. Kenapa? Karena gereja itu adalah diri kita sendiri. Kalau kita datang bersama-sama berjemaat di GP Donai, kita bersama-sama bersekutu di dalam gedung gereja. Kita percaya bahwa sekali lagi sukacita kita hari ini adalah sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang hidup, kami sangat mengucap syukur Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kami bisa bersama-sama dengan seluruh jemaat GP Donai di wilayah 1, 2, dan 3. Dan kami sungguh percaya di dalam iman kami, Roh Kudus bekerja memberikan kami firman Tuhan yang terbaik, sehingga kami mampu mengerti, kami mampu memahaminya, dan juga kami mampu melakukannya. Terpujilah Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita langsung saja membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam Roma pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Hasil pembenaran, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca di pagi hari yang indah ini, saya akan berikan tema, yaitu kesengsaraan membawa berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sangat menjelaskan kepada kita di pagi hari yang indah ini bahwa setiap orang beriman harus melewati yang namanya kesengsaraan. Tetapi Bapak Ibu, kita melihat bahwa banyak orang yang beriman tetapi tidak suka yang namanya hidup dalam kesengsaraan. Kita harus berpikir dulu bahwa kesengsaraan itu adalah penderitaan. Ya. Penderitaan itu adalah kesusahan. Ya, jadi satu paket ya. Kesengsaraan, penderitaan,
kesusahan, ya, sama-sama. Tidak ada yang enak. Tidak ada zona aman. Dan semua orang tidak ada yang suka masuk di dalam penderitaan itu. Ya, jangankan Bapak Ibu, saya pun juga tidak suka hidup dalam penderitaan. Nggak enak. Tetapi firman Tuhan menegur kita di pagi hari yang indah ini bahwa kita harus benar-benar harus melewati proses itu. Kenapa kita harus melewati proses itu? Karena disebutkan di sini bahwa orang-orang beriman itu harus berani bermegah, berani happy, berani sukacita di dalam kesengsaraan. Ya. Karena di dalam kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Rupanya ketekunan ini adalah karakter atau sifat anak-anak Tuhan, anak-anak Yesus Kristus. Ya. Dewasa di dalam ketekunan. Dan ketekunan itu artinya apa? Ketekunan itu adalah kegigihan, rajin, tidak mudah putus asa, tidak mudah kecewa. Dia menerobos. Kenapa? Karena dia percaya bahwa ketika terjadi kesengsaraan itu, dia tidak sendiri, tetapi Yesus bersama dengan dia. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh di dalam Alkitab, yaitu di mana hamba Tuhan dan juga seorang janda bersama-sama dengan anaknya melewati yang namanya kesengsaraan atau kesusahan. Ya. Kita bisa melihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Di sana firman Tuhan menceritakan bahwa selama 3 tahun 6 bulan tidak terjadi yang namanya hujan turun di kota seluruh Israel Utara yang pada saat itu dipimpin oleh Raja Ahab. Kenapa? Karena ini adalah perintah daripada Tuhan. Seluruh masyarakat pada saat itu, mulai dari rajanya Ahab sampai ke masyarakatnya, melakukan kekejian bagi Tuhan. Kekejian bagi Tuhan yang mereka lakukan adalah mereka mendirikan dan melakukan penyembahan berhala. Sehingga hati Tuhan menjadi sakit. Firman Tuhan berkata bahwa hati Tuhan menjadi sakit melihat keadaan umat pada saat itu. Dan kita tahu bahwa Raja Ahab sebenarnya pada awalnya dia adalah keturunan raja yang baik sikapnya dan melakukan hal-hal yang baik. Tetapi karena dia menikah dengan seorang istri yang bernama Isabel pada saat itu, Raja Ahab itu terlalu takut dan tunduk di dalam yaitu ide-ide daripada istrinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, singkat cerita dikatakan di situ bahwa Tuhan memerintahkan nabinya yang bernama Elia untuk memberitahukan kepada Raja Ahab bahwa 3 tahun 6 bulan tidak akan terjadi yang namanya turun hujan di kota mereka. Dan kita tahu Bapak Ibu bahwa akibat daripada yaitu musim kering yang berkepanjangan, maka tidak akan tumbuh segala macam tanaman dan tidak ada kesuburan Bapak Ibu. Ya, kita tahu bersama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, bahkan kita melewati ya kemarin-kemarin di mana tidak ada hujan sama sekali, hampir 6 bulan. Ya. Dan banyak bunga-bunga yang mati, banyak tanaman-tanaman yang mati. Terjadi kekeringan yang luar biasa. Nah, kalau di kota yang dipimpin oleh Ahab ini bukan hanya 6 bulan Bapak Ibu, tapi 3 tahun 6 bulan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah kelaparan yang luar biasa. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Ahab. Dan firman Tuhan berkata, sepanjang terjadi kekeringan itu, maka Elia harus tinggal di tepi sungai Kerit
di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak Ibu, dari akibat dosa ini, maka bukan hanya rakyat yang mengalami, tetapi Nabi Elia juga sebagai hamba Tuhan pada saat itu mengalami juga penderitaan itu. Tetapi oleh pertolongan Tuhan, apa yang dilakukan Tuhan kepada Nabi Elia? Tuhan mengirim gagak-gagak. Untuk apa? Untuk membawa makanan kepada Elia. Kita tidak tahu, ya. Kita tidak tahu seperti apa situasi pada saat itu. Kenapa harus burung yang membawa makanan kepada Elia? Tetapi oleh karena perintah Tuhan, dikatakan bahwa Elia tidak mati kelaparan. Ada roti, ada daging yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dimakan oleh hambanya. Dan air sungai diminum oleh hambanya itu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, di sana dikatakan bahwa Elia diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan seorang janda Sarfat. Ya. Firman Tuhan berkata di ayat yang ke-7, tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua yang dilakukan oleh, yaitu Tuhan kepada Nabi Elia, supaya tidak mati kelaparan, yaitu pergi untuk bertemu dengan janda. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata bahwa sungai itu sudah kering. Tidak ada kehidupan lagi di sana. Maka Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke kota Sarfat. Nah, di kota Sarfat itu nanti akan bertemu dengan yang namanya janda. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata di sini bahwa setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah ia di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Bapak Ibu, Nabi Elia kehausan. Tapi bukan hanya kehausan saja, dia juga merasakan kelaparan. Firman Tuhan berkata di sini, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Wow. Ini membuktikan bahwa Elia kelaparan. Dia tidak hanya butuh air, tetapi dia juga butuh roti. Lalu apa kata perempuan itu? Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ini pertanda bahwa kebutuhan pokok sudah habis. Tertulis dalam firman Tuhan bahwa hanya tinggal sekali makan saja jatah daripada janda itu. Setelah itu tidak ada makanan lagi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan kelaparan yang luar biasa. Masa krisis yang luar biasa, di mana bahan pokok tinggal sekali makan yang tertinggal. Namun firman Tuhan berkata di sini bahwa Nabi Elia berkata, tetapi Elia berkata kepadanya,
Jangan takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Wow, luar biasa. Elia berkata, buatlah dulu, ya. Ambillah, buat untukku dulu, dan baru untuk kamu dan untuk anak-anakmu. Apa yang dilakukan oleh janda ini? Dia tekun, dia dengar, dia tekun, dia lakukan. Dengan gigih dia buat dan diberikan makanan kepada hamba Tuhan itu. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan terbukti. Dikatakan bahwa sampai ada turun hujan, Tuhan tidak akan meninggalkan keluarga janda ini. Wow, 3 tahun 6 bulan terjadi kekeringan, kelaparan. Tetapi dalam firman Tuhan, hanya hamba Tuhan dan hanya keluarga janda yang diceritakan bahwa mereka ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, artinya bahwa mereka melewati proses kesengsaraan ini. Mereka menghadapi kesengsaraan yang global ini. Ya, di mana seluruh Israel Utara pada saat itu mengalami kesengsaraan. Dan tidak luput dalam kesengsaraan itu adalah hamba Tuhan harus mengalaminya, dan juga rakyat mengalaminya. Tidak ada yang namanya pandang bulu, semuanya mengalami itu. Tetapi ingat Bapak Ibu, firman Tuhan berkata bahwa hamba Tuhan dan orang yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan pelihara. Elia sebagai hamba Tuhan, keluarga janda yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan, penuh dengan ketekunan, penuh dengan kerajinan, melakukan dengan rendah hati. Apa yang terjadi? 3 tahun 6 bulan Tuhan pelihara mereka tidak dalam kelaparan. Haleluya Bapak Ibu. Itulah yang kita banggakan tadi. Firman Tuhan berkata bahwa kesengsaraan membawa berkat. Kita kembali ke dalam firman Tuhan Roma pasal yang ke-5. Firman Tuhan berkata bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah 1 bulan ada di rumah, di mana kita dengar dari berita-berita oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini, telah ribuan banyak orang yaitu di PHK. Bahkan banyak orang yang lapar, banyak orang yang dirumahkan. Kita belum tahu sampai kapan ini berlalu pandemi ini. Kita lihat berita mengatakan bahwa secepat-cepatnya pandemi ini berlalu diperkirakan bulan 6. Dan selambat-lambatnya bulan Desember. Dan menurut berita yang kita baca di dalam berita Amerika Serikat, dikatakan bahwa sampai tahun 2024 mereka tetap ada di dalam zona kesengsaraan ini, yaitu pandemi COVID, ya, corona. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belum sampai 1 bulan, bahkan belum sampai 2 bulan, ada yang sudah menerima bantuan sosial berupa makanan. Ya.
Contohnya di dalam Fornisel, forum komunikasi Nias, sudah banyak beberapa di grup kami yang dibagi sembako. Sembako yang mereka dapat hari ini adalah sekarung beras dan 1 dus Indomie. Itu membuktikan bahwa manusia, teman-teman kita, sahabat kita, dalam waktu 1 bulan ini, mereka sudah mengalami yang namanya kekurangan bahan pokok. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus belajar dari apa yang dialami oleh Nabi Elia. Semua kita akan mengalami hal itu. Ya, suami saya kemarin berkata, Emma, hari ini, bukan hari ini ya, tetapi minggu yang lalu, suami berkata, saya hanya mendapat 30.000 hari ini bersama dengan karyawan. Secara manusia saya sedih, tetapi firman Tuhan ini menguatkan saya. Kenapa? Kita harus percaya bahwa di dalam kesengsaraan ini, kita tidak sendiri, ada Tuhan. Asal kita tekun, asal kita gigih, Tuhan beserta dengan kita. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, waktu terjadi PSBB ini, kita berpikir bagaimana caranya ya untuk mendapatkan makanan. Kita disuruh di rumah saja, makan, tidur, itu saja. Nah, tetapi kalau misalnya kita berpikir secara sisi kemanusiaan, dari mana penghasilan kita kalau makan tidur saja? Memang benar, kita tidak boleh keluar supaya tidak terjangkit lebih luas. Dan di dalam berita hari ini dikatakan bahwa orang yang menderita itu sudah 6.000. Yang sembuh baru 600-an. Yang meninggal 500-an. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pergumulan yang luar biasa. Tetapi firman Tuhan di pagi hari yang indah ini, firman Tuhan berkata bahwa kita harus berbangga dengan kesengsaraan ini. Karena apa? Di dalam kesengsaraan ini kita belajar tekun mencari Tuhan. Tekun di sini adalah tekun bukan bekerja, tetapi tekun untuk mencari Tuhan. Karena firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8, Roma pasal 8 ayatnya ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita harus memberikan pemikiran-pemikiran dan iman kita yang harus kuat bahwa penderitaan kita ini bukanlah penderitaan yang membawa kita benar-benar jatuh di dalam kesengsaraan secara duniawi. Tetapi kita harus ingat bahwa ada kemuliaan yang akan dinyatakan Tuhan kepada kita. Kalau kita tekun mencari Tuhan, kita benar-benar bekerja sama dengan anak-anak kita, istri kita, bersama dengan kepala rumah tangga, mencari Tuhan siang dan malam. Dan firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai ayat yang ke-29, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya kesengsaraan kita ini bukanlah masalah yang paling panjang. Ya. Di dalam iman kita, firman Tuhan membuktikan bahwa Allah turut bekerja. Allah akan mencukupi segala kebutuhan kita. Allah akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Allah akan memberikan ketenangan kepada kita. Karena apa?
Karena penderitaan sekarang ini bukanlah mendatangkan malapetaka yang luar biasa, tetapi kesengsaraan kita, kesusahan kita mendatangkan ketekunan. Ketekunan untuk mencari Yesus. Karena Yesus adalah sumber berkat yang luar biasa dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan bersama-sama, amin. Puji nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Dan kita harus semangat. Ya, GPI Adonai harus semangat. Tidak boleh lemah. Karena Yesus sudah bersama dengan kita. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita berdoa. Tunduk kepala. Bapa di surga, Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan di pagi hari yang indah ini. Kalau Tuhan izinkan kami ada di dalam kesengsaraan ini, kami mengucap syukur Tuhan. Ini adalah waktu Tuhan untuk membuat kami lebih dekat kepada Tuhan. Mencari Tuhan. Dan kami sungguh percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kami kelaparan, menderita, bahkan ada di dalam malapetaka yang besar. Tetapi anak-anak Tuhan, Tuhan pelihara. Sebagaimana nabimu, Elia, dan juga janda di Sarfat beserta dengan keluarganya. Tuhan, Engkau mencukupi makanan mereka. Dan kami juga sungguh percaya Tuhan, bahwa kami juga akan mengalami hal itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan bersama-sama, amin.